Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa, membanggakan, yaitu dari rekan-rekan pengurus Prisma Persatuan Remaja Islam Majalengka, Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon, terkait dengan niat yang sangat luar biasa ingin membuat dokumenter tentang bagaimana Prisma itu didirikan, bahwa memang betul sebuah organisasi akan menjadi berarti ketika seluruh kepemimpinan atau orang-orang yang pernah hadir di dalam organisasi itu dihadirkan, dan itu akan membuktikan bahwa betapa organisasi itu memang ada dari sejak dulu. Alhamdulillah, saya mungkin salah satu dari sekian pengurus yang pada waktu itu langsung yang mendirikan organisasi Prisma di Kebon Jambu ini. Pada awalnya pada tahun 2004 di masa kepemimpinan kepala pondok waktu itu Pak Ustadz Wahyu Mustafa pada waktu itu menginginkan adanya organisasi daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat tali silaturahim dan mengenalkan sesama orang-orang di daerah tersebut, sehingga pada waktu itu dikumpulkan santri-santri yang sesuai asal daerahnya masing-masing, Majalengka, Indramayu, Karawang, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kami pengurus Kebon Jambu waktu itu diwakili dengan rekan-rekan pengurus yang lain dengan berbagai macam nama yang dimunculkan pada waktu itu. Akhirnya disepakatilah untuk organisasi santri asal Majalengka ini dinamakan dengan Prisma, Persatuan Remaja Islam Majalengka. Dengan waktu itu terpilih saya sebagai ketua dan dibentuklah susunan kepengurusan, dan alhamdulillah waktu itu langsung dibentuk dengan moto Luhur Santun Sugih Pangarti. Kemudian disusun kabinet kepengurusan, disusun pula lambang logo Prisma lengkap dengan terjemahnya, yang waktu itu dibantu oleh Ustadz Dede Salim Nahdi dari Panyingkiran, juga oleh Ustadz Ahmad Mukhlis dari Cisambeng, sehingga alhamdulillah pada waktu itu Prisma sebagai sebuah organisasi yang cukup lengkap dalam segi administrasi, mampu bukan hanya tersusun dari segi kepengurusan, tapi juga mempunyai struktur organigram termasuk logo, lambang, dan sebagainya. Nah, Prisma ini waktu itu didirikan seperti hal yang tadi saya ucapkan, sebagaimana dikehendaki oleh kepala pondok waktu itu. Jadi untuk mengetahui seperti apa kebudayaan atau adat kebiasaan di masyarakat daerahnya masing-masing, karena tidak sama bagaimana tahlilnya orang Majalengka dengan Indramayu, begitupun dengan orang Cirebon, begitupun adat istiadat yang ada di masyarakat seperti akikah, kurban, dan sebagainya itu berbeda. Makanya diadakanlah organisasi Prisma, perkumpulan setiap kabupaten waktu itu untuk mengetahui, karena jangankan antara kabupaten, di antara kabupaten sendiri itu banyak sekali perbedaan. Antara kecamatan, belum lagi satu kecamatan, banyak lagi adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifatnya agamis justru berbeda-beda. Nah, itulah salah satu yang mendorong untuk didirikannya ada organisasi di Kebon Jambu waktu itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu Prisma pun terbentuk dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan waktu itu yang masih sangat jauh dengan sekarang, tapi alhamdulillah kepengurusan dan organisasi waktu itu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga alhamdulillah bersyukur hari ini saya kedatangan ketua Prisma yang sudah berapa periode, berarti alhamdulillah mudah-mudahan ke depan Prisma bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya dengan kebaruan-kebaruan yang sekarang sudah beda. Tentunya zaman saya dulu menjadi Prisma tentunya harus berbeda dengan zaman sekarang, dan ini salah satunya adalah dengan dokumenter seperti ini. Dan alhamdulillah nama-nama ketua Prisma dari mulai saya pertama kali 2004 sampai hari ini itu adalah sebuah keberhasilan
keberhasilan sebuah organisasi yang mampu mempertahankan secara kontinu lah, tidak terputus. Itu membuktikan bahwa Prisma memang eksis dari tahun 2004 waktu itu didirikan sampai hari ini 2020, dan harapan mudah-mudahan terus sampai kapanpun sehingga Prisma itu bisa tetap berjalan selama ada di pondok kita. Seperti itu mungkin sekelumit tentang Prisma di awal. Jadi Prisma di awal sekali lagi bukan untuk menyaingi, bukan untuk sukuisme lah atau antar suku, bukan, tapi untuk lebih mempererat. Karena kita di pondok itu begitu banyak orang, kadang-kadang tidak mengenal mana orang Majalengka, mana orang sesama orang Indramayu, sesama orang Cirebon, sehingga dengan adanya Prisma ini memudahkan komunikasi, memudahkan silaturahim. Ketika nanti santri sudah boyong, itu akan mudah untuk saling berkomunikasi dengan santri yang lainnya. Para santri yang saya hormati, berorganisasi adalah sebuah keharusan yang harus diikuti oleh para santri zaman sekarang. Ada pepatah yang mengatakan al-haqqu bila nizam, satu gelabu bil batil bin nizam. Itu adalah sebuah acuan bagi kita para santri bahwa dengan berorganisasi kita akan semakin termotivasi. Dengan berorganisasi kita akan banyak pengetahuan, kita akan banyak pengalaman, dan ilmu pun akan lebih mudah didapatkan. Kalau kita tidak mau berorganisasi, apalagi nanti setelah di masyarakat, kalau santri terjun ke masyarakat hanya diam di rumah, datang ke musola, pulang hanya seperti itu tanpa ikut berorganisasi, maka akan sangat lambat untuk mengembangkan dirinya. Makanya dengan berorganisasi adalah salah satu motivasi untuk mampu terus meningkatkan kepribadian. Nah, salah satunya di pondok ini luar biasa, pondok kita itu sampai punya ide seperti itu, akhirnya membekali santri bukan hanya dengan mengaji tapi juga dengan berorganisasi. Dengan jiwa organisasi yang dibekali di pesantren awal kita itu akan menambah pengalaman dan pengamalan yang sangat luar biasa ketika nanti santri sudah masuk ke masyarakat. Karena dengan berorganisasi, ya seperti itulah organisasi. Dimanapun akan sama, kita akan menemukan bagaimana pendapat yang berbeda, bagaimana ketika keinginan tidak dikehendaki, sama dimanapun. Dan ketika kita sudah terbiasa di pondok berorganisasi, maka ketika nanti akan terjun ke masyarakat, insya Allah tidak akan kaget, karena semua itu sudah pernah kita alami di pondok, dan itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang mungkin tidak ada di kitab kuning, tapi ada di pengalaman yang harus kita dapatkan. Nah, sehingga berharap alhamdulillah ini Prisma ini adalah salah satu organisasi yang membuktikan keeksisan lah. Dari tahun 2004 sampai sekarang, itu berarti membuktikan bahwa organisasi ini layak untuk terus diperjuangkan, untuk terus dilaksanakan, dan pengurusnya harus mampu mengkader. Setiap ketua yang selesai harus mampu mengkader pengurus yang berikutnya, dan ke depan dari pengurus lama ke pengurus baru itu harus ada sebuah bukti selama kepengurusan bahwa nih 1 tahun inilah yang telah saya laksanakan, inilah kerja yang telah saya hasilkan, dan ada kerja yang belum saya tuntaskan, sekiranya dipakai oleh kepengurusan yang lain mohon untuk bisa dilaksanakan. Nah, dengan seperti itu maka organisasi Prisma akan tambah lebih maju lagi dan mengikuti dengan sesuai tuntutan zaman yang sekarang mengikuti. Semoga bermanfaat.